Perkenalkan, nama saya Ance Yumitine Nuhai, NIM 10202010069, kelas B, semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. A. Menelusuri konsep dan urgensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan menelusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituere, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitution, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitution, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyutiya, konstituer. Bahasa berarti membentuk. Pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kemampuan asas-asas mengenal kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara kebudayaan atau pemerintahan dan yang dipemerintah, dan hubungan antara kebudayaan pemerintah dalam konteks hak-hak asasi manusia Indonesia dan segala keterbatasannya yang diperintah, dan hubungan antara kebudayaan pemerintahan dalam konteks hak-hak asasi manusia. Kontak fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, peraturan, undang-undang lain, dan konvenai. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar. B. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelanggaran kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. C. Membatasi atau menyelidiki kekuasaan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak wenang-wenang rakyatnya. B. Perlu kuasanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu juga Anda dapat menemukan persoalan. B. Menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa negara Indonesia. Primer inter pares adalah yang utama di antara sekawan atau sekumpulan orang terpenting dalam menonjol di antara orang derajat. Salah satu raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis
Yugoslavia baru mulai berkuasa penuh sejak wataknya menteri utamanya. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penegasan penuh dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaan harus diperinci secara tegas sebenarnya sudah muncul sebelum Louis ke-9 yang dihukum bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kewarganegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menterinya dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari. C. Membangun argumen tentang dinamika. Tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan segala keterbatasannya. Pelanggaran negara yang dimiliki itulah yang menyebabkan timbulnya kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Krisis tentu perubahan Undang-Undang 1945 merupakan suatu yang terpesona yang sangat besar. Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan maksud guna menyesuaikan dengan tuntunan dan tantangan yang dihadapi saat itu, tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. D. Sebutkan esensi-esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Perubahan pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1959. B. Perubahan kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Perancis adalah positif yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksudkan dengan pembentuk di sini adalah pembentuk suatu negara. Oleh karena itu konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan dampak kondisi konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi posisi yang sangat berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi
atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberian batas sekaligus tantangan. Manakah kekuasaan negara harus dijalankan? Lembaga yang memiliki otoritas menurut pajak di Indonesia adalah Direktur Jenderal Pajak atau DPJ untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah dapat atau nama lain yang sejenis untuk pajak daerah sesuai dengan amanat undang-undang di bawah. Ini bertugas menghimpun menerima pajak. Wajib pajak harus membayar pajak ke kantor pos atau bahan-bahan yang ditunjukkan oleh pemerintahan. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan wajib pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk pajak pusat dan rekening kas daerah untuk pasar daerah. Selanjutnya, untuk pajak pusat melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan untuk pajak daerah melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemuda dan penerimaan pajak daerah di lokasi untuk biaya program pekerja pemerintah daerah. A. Proses perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor tahun 1983 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia dan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dari proses perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam suatu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR tahun 1999, Sidang Tahunan MPR tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Hal itu terjadi karena perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai tahun 2002 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. E. Praktik kewarganegaraan. Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaan, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang ada di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara berkelompok, pilihlah sebuah ketentuan yang ada di pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya pasal 23 tentang pajak. Selanjutnya, carilah undang-undang sebagai pelaksanaan saat ketentuan tersebut. Analisis apakah isi undang-undang tersebut benar-benar menjabarkan maksud ketentuan yang ada di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.